Nah, penghasilan bukan objek pajak. Kan tadi kita udah bahas nih, penghasilan PPh final. Nah, sekarang yang kita bahas itu penghasilan bukan objek pajak itu gimana? Nah, penghasilan bukan objek pajak ini tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Nah, mungkin kita bakal bisa bedah lagi. Nah, tidak termasuk objek pajak ini diatur di pasal 4 ayat 3. Di sini karena adanya pengalihan objek pajak atau tidak pemajakan. Nah, di bantuan atau sumbangan ini itu diatur di PPh pasal 4 ayat 3 huruf A, di taman A, dan di sini diatur di untuk bantuan dan sumbangan itu di PP Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009. Kita buat pointernya. Nah, bantuan atau sumbangan itu termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan wajib keagamaan bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Nah, ini diatur di Per 11 tahun 2018 dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak. Terus ada kedua nih, ada harta hibahan. Nah, harta hibahan ini juga diatur di harta hibahan ini juga diatur di, kita bakal tarik ke sini aja, di PPh pasal 4 ayat 3 juga sama, tapi huruf B gitu. Jadi ini huruf A dan huruf B dan di PMK, waduh, kita nomor 245 garis miring PMK 03 tahun 2008. Nah, harta hibahan ini yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Itu. Lanjut ke yang B, yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Nah, sebelum kita masuk nih, natura itu apa? Natura itu aset tetap gitu. Jadi bentuknya tidak cash gitu. Jadi bentuknya aset tetap ataupun barang gitu. Jadi penggantian atau imbalan ini diterima dalam bentuk aset tetap atau barang, tidak cash atau kenikmatan. Nah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Nah, sebelumnya kita udah belajar nih materi sebelumnya itu wajib pajak itu apa? Yang termasuk itu juga ada pejabat konsulat gitu kan, yang bekerja yang pejabat konsulat negara asing di Indonesia yang tidak ada pekerjaan tambahan di yang bersumber dari Indonesia yang merupakan warga negara asing gitu kan. Nah, terus ada wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau dim profit sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Terus ada tidak termasuk objek pajak karena adanya pengalihan saat dikenakan. Di sini ada penghasilan dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi Dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang B, iuran yang diterima atau diperoleh dari pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Terus ada karena adanya standar akuntansi yang berlaku, yang itu harta termasuk secara tunai yang diterima oleh badan sebagai dimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Nah, untuk yang B sama E ini, untuk karena ada pengalihan saat dikenakan dan karena adanya standar akuntansi yang berlaku yang A itu diterima subjek pajak badan atau maksudnya diterima subjek pajak badan. Terus yang B ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Nah, karena adanya warisan perdata, warisan. Nah, warisan itu maksudnya apa sih? Warisan kan yang telah kita pelajarin itu yaitu peninggalan ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Pewaris atau pewarisan secara hukum adalah peralihan kepemilikan atas harta benda orang yang telah meninggal pada ahli warisnya.
Terus ada tidak termasuk objek pajak karena hal lain, yaitu dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh WP. Itu orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan atau badan dalam negeri. Nah ini tuh yang badan dalam negeri dan yang OP ini, mungkin yang badan dalam negeri ini yang terbaru gitu tentang ketentuan dividen ini soal diubah di UU Ciptaker. Nah itu mungkin kita bisa lihat lebih lanjut di slide nantinya. Yang kedua ini dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap dalam negeri yang terima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan tersebut. Ini kita lihat detailnya deh. Nah, yang ketiga ini penghasilan aktif dari luar negeri selain badan usaha tetap sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Nah, terus ada yang C ini penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dalam menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan PMK. KMK nomor 2050 garis miring KMK 04 garis miring 1995 tanggal 2 Juni 1995 dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, modal ventura itu apa? Modal ventura itu seperti jadi dia itu sebuah perusahaan atau ya dia itu menginvestasikan modalnya ke suatu perusahaan gitu dengan 100% gitu. Jadi bisa disebut begitu sih. Itu perusahaan yang menyetorkan atau menyuntikkan dana modalnya ke suatu perusahaan lain. Jadi kayak kerjasama gitu. Jadi bisa ke perusahaan mikro, kecil atau menengah. Terus yang D itu beasiswa yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK. Yang E, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK. Nah untuk yang C sama E ini itu diterima subjek pajak badan. Sedang D, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 247 garis miring PMK 03 tahun 2008. Masyarakat tidak mampu mengalami bencana atau tertimpa musibah. Nah, di sini kan ada penambahan dalam UU Cipta Kerja ya, yaitu yang A itu bagian laba atau SHO koperasi dan ada juga dana haji yang dikelola BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Penghasilan dikenakan pajak dengan tarif umum atau bisa kita bilangnya PPh tidak final. Nah, PPh tidak final itu berasal dari dibagi-bagi lagi nih ya, yaitu penghasilan dari pekerjaan. Nah, dikenakan tarifnya itu yang pertama itu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh. Yang B, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Catatannya ini hadiah undian bersifat final dari yang telah kita pelajari tadi ya. Terus yang penghasilan dari usaha atau kegiatan itu ada laba usaha, premi asuransi. Terus ada penghasilan dari investasi, yaitu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan lembaga lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kedua, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha,
atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat ini, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang dengan PMK, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK nomor 245 PM03 tahun 2008. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ya kan sudah diatur juga ya di PPFNL. Terus yang kelima ini keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Terus yang B ini, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang. Untuk bunga tabungan deposito itu bersifat final. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta. Sewa tanah dan bangunan itu bersifat final. Nah, terus ada penghasilan lain, terus ada hadiah. Kan tadi kan hadiah dari, kalau kita lihat tadi ya, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Berarti kan dari pekerjaan ya. Nah, terus ini kan ada lagi hadiah nih, mungkin hadiah dari yang lain-lain. Tetapi untuk hadiah unggahan ini bersifat final. Terus penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Terus ini contohnya ini PBB yang telah dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak karena suatu hal diterima kembali. Terus ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Ada keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Diatur di PP 130 tahun 2000. Contoh ini, utang debitur kecil ada utang usaha yang jumlahnya tidak lebih dari 350 juta, termasuk KUKESRA, KUT, dan KPRSS. Terus ada keuntungan selisih kurs mata uang asing. Tambahan kaya neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. Imbalan bunga, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan terakhir ada surplus Bank Indonesia.